Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati narasumber kita yang sudah berhadir malam hari ini, ada Ibu Edi Pasaribu MPD, yang sama kami banggakan tentunya seluruh partisipan yang sudah berhadir di ruang Zoom kita pada malam ini dalam kegiatan mempersiapkan pembelajaran inovatif ya berbasis AI dengan Gemini bersama Bu Eli Pasaribu nantinya di beberapa jam ke depan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian eh, kegiatan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama mari sama kita bersyukur atas nikmat sehat dan kelapangan waktu kita sehingga kita dapat bertatap muka Bapak dan Ibu melalui ruang Zoom di kegiatan yang diinisiasi oleh Akpai. Selanjutnya salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kegiatan kita malam ini eh, mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Bersama narasumber kita nantinya tentu ada Ibu Edi Pasar Ibu EPD yang akan menemani kita Bapak Ibu 8, berbagi kurang 10 menit jam 9. baik berbagi pengetahuan ya tentunya menambah di zaman sekarang ya perkembangan teknologi yang luar biasa ada AI yang mungkin memberikan kemudahan bagi kita dalam melaksanakan profesi kita sebagai guru tentunya. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari sama kita awali kegiatan kita malam ini dengan mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya Bu Eli ya, ada yang membaca doa ini. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, kita serahkan ruang Zoom kita kepada narasumber yang sudah berhadir, ada Ibu Eli Pasir, Ibu MPD. Pada Ibu kami persilakan. Dan untuk para Ya, terima kasih Pak Ikhwan sudah efektifkan. moderatori kegiatan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati sama di sini ada Pak Muhammad Ikhwan Sapitra sebagai moderator dan yang saya banggakan Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan kita pada malam hari ini. Materi kita tentang pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, saya di sini ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu sebuah bukan aplikasi ya, tapi sebuah fitur dari salah satu dari Google yaitu Gemini, di mana Gemini ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Ya, saya izin share screen dulu. Suara saya jelas ya, Pak Iwan ya? Atau agak bindeng ya? Jelas, Bu. Cuma kadang-kadang putus-putus karena hujan mungkin, Bu. Oke, iya. Mudah-mudahan tetap Oke, paham. gini Bu Eli, mohon izin sebentar Bu Eli. Mm-mm. Untuk Bapak dan Ibu yang lainnya, ketika kita mendengarkan paparan dari Ibu Eli, mohon yang lain untuk unmute ya seluruh mute-nya, gitu ya, supaya efektif. Ada Saya Ibu, selalu aktif. saya bisa nggak? Oh, saya, izin ya saya mute kan ya? Saya bisa ternyata. Iya, bisa. Pak Iwan sudah co-host, jadi bisa mengendalikan room. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini judul kita adalah mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini.
Nah, sebelumnya Bapak Ibu, inilah agenda kita selama 3 hari ke depan. Ya 3 hari ya. Yang pertama mengenal AI, prinsip dan keterbatasannya. Kemudian nanti kita akan kenalkan Gemini. Besok kita akan belajar tentang cara membuat prompt yang efektif. Nah, prompt itu apa sih? Prompt itu adalah perintah, perintah yang efektif agar kita bisa menemukan jawaban di Gemini tadi. Kemudian yang terakhir adalah bukti karya pemanfaatan Gemini. Di bukti karya ini, nanti Bapak Ibu silahkan cari apa yang mau dicari, kemudian nanti itu di screenshot ya. Nah, kemudian apa saja yang dilakukan agar mendapatkan sertifikat 32 JP? Yang pertama, ikuti kegiatannya selama 3 hari, Bapak Ibu. Kemudian kerjakan uji kompetensi. Uji kompetensi ini kita akan kerjakan di hari ketiga secara bersama-sama, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir tidak bisa menjawab. Nanti kita bisa diskusi di sini antar teman peserta dan lainnya ya. Kemudian yang terakhir adalah share bukti karya. Itu saja. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 32 JP. Buktinya adalah Bapak Ibu mengerjakan uji kompetensi. Itu yang paling utama ya Bapak Ibu ya. Nanti ada beberapa pertanyaan dan dari uji kompetensi itu nanti eh, ketika Bapak Ibu sudah mengirimnya, itu akan bisa diterima sertifikatnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini kesepakatan belajar kita Bapak Ibu hadir tepat waktu. Mudah-mudahan besok kita bisa tepat waktu ya Bapak Ibu 7.30 agar kegiatan segera terlaksana dan kita juga eh, dari batas waktu yang ditentukan jam 9 kita bisa juga tepat waktu ya. Kemudian hidupkan kamera, Bapak Ibu, boleh ya. Jika tidak kendala dengan sinyal dan lain sebagainya, Bapak Ibu, eh, harap menghidupkan kamera. Tapi kalau sangat mendesak sekali sehingga tidak bisa menghidupkan kamera, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kemudian perhatikan mic Bapak Ibu ketika eh, ikut kegiatan seperti ini, ya perhatikan mic-nya. Terkadang ada yang tidak sengaja, tiba-tiba mic-nya hidup sehingga mengganggu kegiatan yang sedang berlangsung. Dan aktif dalam kegiatan. Yang terakhir adalah angkat tangan jika ingin berbicara. Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan di sela-sela saya menjelaskan, tetapi dengan syarat harus raise hand dulu ya. Klik icon raise hand yang ada di Zoom. Baik, Bapak Ibu, yang pertama kita akan perkenalkan AI dulu. Nah, Bapak Ibu tahu AI? Boleh dong di kolom chat apa itu AI? AI, kecerdasan buatan gitu. Biasanya selain kecerdasan kebuatan apa? Kira-kira kalau e AI gitu ya. AI itu kalau dipanjangkan jadi apa menurut Bapak Ibu? Boleh dong di kolom chat. Intelijen artifisial. Iya, intelijen artifisial. Ada lagi Bapak Ibu? Kemudian Bapak Ibu mohon perhatiannya lagi ketika di kolom chat ada link, link itu bukan dari kami, ya. Link itu bukan dari kami, mohon Bapak Ibu untuk berhati-hati. Yang bisa nge-share link itu hanya saya dan Pak Iwan. Dan untuk absennya Bapak Ibu, saya tidak absen pakai link Google Form, tapi langsung misalnya nih. Bu Siti Solihah dari Kebumen hadir gitu saja ya, karena itu secara otomatis akan terekam teksnya di Zoom ini Bapak Ibu ya. Saya tidak share link apapun Bapak Ibu. Sekali lagi perhatikan, saya tidak share link apapun. Bahkan absen saya juga tidak share. Silakan Bapak Ibu kehadirannya itu tuliskan di kolom chat ya. Misalnya Yasin, Pak Yasin ya dari mana gitu. Ya langsung aja dari situ. Oke, kita lanjut ke Pak Ibu. Ya, apa AI menurut Bapak Ibu? Boleh dong di kolom chat. Ini dari Pak Muhammad Yunan, kecerdasan yang diciptakan sendiri. Iya, iya benar. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ada Bu Fauziah juga dari SMK Negeri 1 Tanjung Tiram.
Selamat bergabung Ibu. Tingkat kecerdasan dari Ibu Pia. Kemudian, ya, ya, Kakak Awak, Kak Susi, selamat bergabung Kak E. Lanjut Bapak Ibu, apa itu AI? Oke. Kemudahan dalam menggunakan teknologi dari Ibu Efrina. Iya, ya. Hemat waktu Bapak Ibu kalau kita gunakan AI ini ya, hemat waktu. Oke, dari Pak Faisal dari Padang Sidempuan, selamat bergabung Bapak. Bu Iin Inayah dari Pancur Batu. Wah, oke. AI itu AI kalau kita suka-suka manjanginnya kira-kira apa? Asisten AI gitu ya, asisten AI, asistenku gitu ya. Atau apa lagi kira-kira? Asisten Inyong, Inyong, asisten Inyong. Kemudian apa lagi? Alat bantu instan gitu. Coba deh di karang-karang. Kira-kira AI itu apa menurut Bapak Ibu? Atau asisten ibu guru, kecerdasan buatan, ya artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang membantu kegiatan. Oke, kita sudah sering gunakan ini ya Bapak Ibu AI ya. Hanya hari ini kita belajar tentang pemanfaatan ini nih. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, artificial AI itu ada di mana? AI itu ada di email Bapak Ibu. Biasanya kalau spam, kan ada tuh ya spam. Oke. Loh, kok dia kemari ya? Bentar. artif artificial intelligence. Intelijen. Ya, di email itu ada Bapak Ibu. Misalnya kita kan sering ada spam ya. Di bagian spam itu sering kita lihat. Nah, itu dia menggunakan kecerdasan buatan. Nah, jadi dia bisa mendeteksi mana email masuk yang spam, mana yang tidak. Itu di email juga. Kemudian ketika di hiburan itu, Bapak Ibu perhatikan coba di YouTube Bapak Ibu. Apa yang sering Bapak Ibu buka itu yang muncul di bagian depan kalau kita buka YouTube. Nah, itu juga Intelligence menggunakan artificial. AI gitu. Terus misalnya lagi, Bapak Ibu nonton apa misalnya di TikTok, nonton apa, itu yang sering kita lihat itu akan sering muncul malah. Itu namanya algoritma ya. Yang sering muncul yang kita lihat. Kalau di IG juga begitu. Nah, kalau di YouTube itu juga seperti itu Bapak Ibu. Boleh kita tes, bolehlah Bapak Ibu dibuka YouTube-nya ya. Ketika buka YouTube itu apa yang muncul? Ya, saya tes punya saya ya. Oke. Ini kelihatan Pak Iwan YouTube saya. Oke, udah jelas. Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Nah, ini berarti ini yang sering saya dengarkan gitu. Ya. Yang sering saya buka gitu. Biasanya kalau lagi ada kerjaan, dengarkan lagu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Ini adalah AI. Untuk mengetahui juga, kita bisa mendeteksi juga nanti Bapak Ibu. Misalnya kita punya anak nih, dia punya YouTube, ada akunnya gitu kan. Nah, kita bisa lihat juga YouTube-nya. Apa sih yang sering dilihat gitu. Itu akan muncul di bagian depan seperti ini Bapak Ibu. Ya, nah, itu satu AI yang sering sebenarnya sudah kita tahu. Ya. Nah, Betul kemudian ataupun petunjuk teknis bagaimana sih memberikan bantuan pendampingan. oke. Nah, kemudian apa lagi selain Gmail? Google Search ya. Google Search juga misalnya nih, kita cari sesuatu di sini. Ah, kita ketikkan sesuatu di sini, kemudian dia akan muncul gitu. Misalnya kita cari Apai Sumatera Utara gitu kan. Nah, akan muncul di sini apanya Bapak Ibu. Ini juga kecerdasan buatan ya. Oke.
Kemudian apalagi belanja, misalnya Bapak Ibu di apa namanya di Shopee mau lihat baju apa, style terbaru 2024 itu muncul ya. Kemudian apalagi ke Google Maps. Itu juga kecerdasan buatan Bapak Ibu. Kita mau kemana gitu. Kita kan tinggal ketik lokasinya aja ya. Kemudian translate. Pernah nggak pakai translate? Nah, itu juga misalnya kita di sini mau mencari arti dari sesuatu. Misalnya arti artificial intelligence gitu ya. Nah, ini juga sudah muncul untuk penterjemahannya. Oke, kalau saya terlalu cepat, silakan Bapak Ibu raise hand ya. Kita lanjut lagi. Apa itu kecerdasan buatan AI? Kecerdasan buatan adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia, Bapak Ibu. Ya, jadi sudah semakin canggih sehingga mesin saja sudah bisa meniru perilaku manusia. Ya. Kemudian sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar beradaptasi. Nah, itu. Kemudian kita juga pernah ya ada robot yang bisa memadamkan kebakaran gitu ketika dia mendeteksi asap. Nah, itu juga kecerdasan buatan. Atau robot yang membersihkan rumah ketika dia mendeteksi ada kotoran di lantai. Itu juga kecerdasan buatan. Sudah semakin canggih ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut. Ini menjadi catatan kita bersama Bapak Ibu. AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas seorang pendidik. Namun, AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Jadi nanti kita akan manfaatkan AI, Bapak Ibu, misalnya untuk membuat soal, membuat modul ajar, membuat laporan P5, apalagi membuat soal lengkap dengan rubriknya. Ya, seperti itu. Nanti kita akan manfaatkan, tapi dengan catatan Bapak Ibu, kita tetap harus filter. Ya, tetap harus dilihat betul-betul apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak. Cuman itu menjadi lebih hemat waktu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah prinsip AI Google Bapak Ibu. Yang pertama bermanfaat secara sosial, jelas ini sangat bermanfaat sekali untuk AI ya. Kemudian menghindari bias, aman dan terlindungi, bertanggung jawab kepada orang lain, memegang teguh prinsip privasi, menjunjung tinggi standar ilmiah, tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Nah, di sini bermanfaat secara sosial, jelas sangat bermanfaat. Kemudian AI ini walaupun dia canggih, Bapak Ibu, dia tetap bisa memegang teguh prinsip privasi. Misalnya saya tanya nih, nomor rekening Pak Ikhwan berapa? Itu dia tidak akan bisa jawab. Ya, ya. Kemudian bertanggung jawab kepada orang lain. Nah, di sini menjunjung tinggi standar ilmiah. Ketika dia memuncul satu tulisan, dia akan sebutkan sumbernya, gitu. Ya. Kemudian kita lanjut bias. Ya, jadi ini tadi yang ini yang menghindari bias. Jadi prinsip Google itu menghindari bias. Sama seperti perkembangan teknologi baru lainnya, AI perlu dievaluasi untuk potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan guru. Jadi AI ini kan tidak disarankan untuk diajarkan kepada siswa, Bapak Ibu, karena khawatirnya nanti mereka akan ini ya tanpa disaring dulu, tanpa diverifikasi dulu, kalau misalnya ada tugas dari gurunya, dia tanya Gemini saja, malas berpikir. Jadi makanya AI itu tidak disarankan untuk eh, siswa, ya. Kemudian sistem AI mencerminkan bias dan data pelatihan mereka. Model chatbot dilatih pada kumpulan data yang dapat mencerminkan bias sosial seputar ras, gender, budaya, dan banyak lagi. Jadi semakin sering kita gunakan Gemini, Bapak Ibu, dia akan semakin cerdas. Dia akan semakin eh, detail memberikan informasinya kepada kita. Gitu. Oke, kita lanjut, Bapak Ibu. AI juga memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat
Itu ya. Makanya kita perlu lihat lagi, kita perlu teliti lagi. Jawabannya itu juga belum tentu akurat, tapi ini sangat mempermudah. Ya, kesalahan dalam apa ini kesalahan dalam jawaban disebut halusinasi. Nah, ini ada contohnya. Ya, contohnya ini tadi dalam tanggapan ini Gemini keliru dalam beberapa hal seperti nama ilmiah tanaman ZZ. Nah, di sini Gemininya mengatakan Zamioculcas jamiifolia itu nama Latin ya, bukan Jamioculcas. Jadi ada sedikit kesalahan. Nah, ini juga harus difilter, diperhatikan betul-betul. Kemudian kita lanjut. Akurasi dan privasi data. AI juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat termasuk tentang orang. Bapak Ibu pernah nggak disasarkan oleh Google Map? Kan tidak akurat ya. Jadi sebaiknya periksa ulang jawabannya sebelum digunakan dalam pengajaran di kelas. Selain itu, hindari penggunaan informasi sensitif termasuk data siswa dalam prompt yang Anda berikan kepada Gemini. Oke, apa itu Gemini? Ini kita kenalan dengan Gemini, Bapak Ibu. Gemini membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas Anda. Ngobrol untuk mulai menulis, merencanakan, belajar, banyak lagi dengan Google. Nanti kita langsung action ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga nanti di Gemini akan ditampilkan draftnya. Jadi kita bisa pilih nih draft yang mana yang mau kita klik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bisa dipin percakapannya. Jadi di sini kita bisa mempunyai riwayat pencarian di Gemini. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu boleh sambil mendengarkan nanti Bapak Ibu langsung action ya. Oke, kita langsung Bapak Ibu tinggal ketik aja di bagian searching Gemini gitu ya. Nah, di sini tadi yang sudah dikatakan bahwa ada pemilihan draftnya. Ada draft 1, draft 2, dan draft 3. Misalnya nih, boleh dong Bapak Ibu di kolom chat apa yang mau kita cari di Gemini. Yuk, katakan Bapak Ibu, biar saya copy paste kita cari di sini. Apa yang mau dicari di Gemini. Oke. Buat modul ajar. Oke, materi apa Bu Susi? Oke, materi apa nih kira-kira? Jadi dia harus detail ya. Buatkan modul ajar, materi apa misalnya? Oke, ini punya Bu Siti Solehah, kita copy paste ya. Buatkan modul P5 tema gaya hidup berkelanjutan. Oke, kita pastekan. Nah, di sini sudah muncul. Bapak Ibu tinggal menyaring saja mana yang sesuai dan membuang mana yang tidak sesuai. Sudah keluar ya Bapak Ibu. Nah, oke kita akan belajar fitur-fiturnya setelah kita cari Bapak Ibu. Nah, di bagian tanda tambah ini akan menambah ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa riwayat yang sudah pernah saya cari. Nah, ini bisa dilakukan pin, disematkan. Jadi dia bisa tampil di bagian atas, jadi sehingga kita memudahkan untuk pencarian selanjutnya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau bahasa Inggris punya Bapak Ibu, ini di sini tulisannya recent, ya. Nah, di bagian bawah di sini selalu diingatkan ya, dengan informasi ini saya dapat memberikan modul yang lebih relevan dan efektif. Biasanya ada peringatan jika tidak sesuai, mohon disesuaikan kembali gitu. Eh,
Kemudian di sini bisa kita respon baik, buruk, kemudian juga kita bisa bagikan. Nah, kalau kita bagikan, ini bisa diekspor dalam bentuk dokumen, Bapak Ibu. Misalnya nih saya klik ekspor dalam bentuk dokumen. Oke, buat dokumen. Kemudian kita buka dokumennya. Nah, dia sudah ada di dokumen langsung. Jadi nggak copy paste ya, tapi langsung ke dokumen Google Dokumen ya, Google Doc langsung kemari. Sudah. Kemudian kalau kita periksa kembali respon, ini di bagian Google ya, jadi kayak searching gitu. Misalnya kita klik. Oke, tidak ada hasil yang ditemukan. Ini ada titik tiganya, bisa disalin gitu. Ya, di sini juga kita bisa tambahi lagi perintahnya apa. Kita bisa menggunakan gambar, juga bisa menggunakan suara. Jadi misalnya tidak perlu mengetik ya, tidak perlu mengetik, kita tinggal bersuara saja di sini dan dia akan mencarikan jawabannya. Tuh Bapak Ibu. Nah, ini namanya prompt ya Bapak Ibu ya. Buatkan modul V5 tema gaya hidup berkelanjutan. Ini namanya prompt. Prompt ini juga bisa diedit. Klik aja di bagian icon yang bergambar eh, pulpen ini ya. Kita edit gitu. Nah, misalnya ini kan kurang lengkap ya. Buatkan modul P5 tema gaya hidup berkelanjutan untuk SD gitu ya. Untuk sekolah dasar misalnya. Oke. Dan kita perbarui perintah. Klik. Nah, ini juga bisa menjadi apa ya panduan kita ya untuk membuat modul P5 seperti itu. Ya, kemudian apa lagi? Nah, ada ekspor jawaban sudah, kemudian edit prompt. Oke, untuk besok kita akan belajar tentang prompt yang efektif ya Bapak Ibu, agar prompt itu tadi perintah ya, perintah untuk dirinya yang seperti apa. Besok kita akan belajar tentang itu ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita pengenalan dulu dengan Gemini dan fitur-fiturnya. Tuh. Kalau misalnya kita cari gambar, dia juga bisa, tapi langsung ke komputer dia ya, upload gambar. Nah. Oke, nanti boleh dicoba ya Bapak Ibu ya. Atau sudah ada yang mencoba dan menemukan apa di Google, di Gemini? Oke. Oke, Bu Asmida, moderasi beragama. Ya, saya kembalikan ke Pak Ikhwan untuk perkenalan AI pada malam hari ini. Jadi kita singkat-singkat aja ya Bapak Ibu. Besok kita belajar bagaimana cara membuat prompt yang efektif ya. Oke, silakan Pak Ikhwan. Baik, terima kasih Bu Eli, Pak Saribu. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan ya perkenalan kita dari AI dengan Gemini gitu ya. Nah, tentunya banyak hal mungkin yang akan muncul di pikiran kita gitu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak dan Ibu lebih eh, mengetahuinya secara mendalam. Jadi untuk sekarang kami persilakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya boleh ditekan atau klik tombol raise hand-nya atau boleh langsung hidupkan mic-nya juga boleh Bapak dan Ibu. Silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Partisipan kita ada 72 ya. Oke, ada Pak Zainal, boleh silakan Pak.
Jika ada yang ingin ditanyakan, ada Pak Sulaiman, Pak Agung Sihotang. Baru masuk, Pak. Oke, ada Pak Agung Sihotang. Silakan Bapak. Ya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih eh, Bu pemateri Bu Elita Ribu. Eh, Mungkin saya bertanya tentang AI ini. Apa bedanya AI itu dengan Gemini tadi yang pertama? Yang kedua, terus AI itu apa bedanya kita kalau misalnya men, mer- men-searching melalui eh, pesan suara dengan melalui voice note di Google itu. Mungkin itu aja Pak. Makasih banyak. Baik, terima kasih Pak Agung Sihotang. Mungkin langsung bisa dijawab Ibu Eli. Oke, terima kasih Pak Agung. Jadi begini, AI itu sudah kita gunakan sih setiap hari seperti di Google Map, kemudian kita mencari dengan suara di Google gitu ya. Itu adalah bagian dari AI. Atau kita juga sering nih pakai filter di IG atau di TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Nah, bedanya Gemini ini adalah AI yang diproduksi oleh Google. Gitu aja, Pak. Jadi salah satu AI itu ya Gemini. Nah, kalau tadi ada pertanyaan sama kah dengan ChatGPT? Iya, sama karena sama-sama AI. Iya, tadi bedanya hanya Gemini itu adalah produknya Google, salah satu fitur yang dikeluarkan oleh Google. Kan selama ini kita sudah punya akun belajar ID ya Bapak Ibu ya. Jadi itu bisa kita gunakan untuk eh, apa namanya? Kita gunakan untuk memakai Gemini tadi gitu ya. Ya, mungkin mudah-mudahan terjawab ya Pak Agung ya. Ya Bu, makasih banyak Bu. Itu ada pertanyaan Bu Nurjana Bantu Oke. yang bisa ditanggapi. Iya. Jadi Mana? kolom chat ya. Kolom Iya chat di ada kolom. Bu Nurjana Banci nih. Iya. Mana lebih baik dan lebih unggul kita pakai Gemini dengan Canva? Eh, Iya, oke. Pertanyaan bagus ya, Bu Nurjanah. Mungkin kalau lebih baiknya tergantung kebutuhan kita ya. Kalau misalnya pertanyaan kita terjawab di Canva ya itu bagus. Kalau misalnya pertanyaan kita terjawab di Gemini juga bagus. Tetapi biasanya Gemini itu begini. Dia ketika itu adalah tulisan ilmiah, dia akan menyebutkan sumbernya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Dan itunya juga hasil dari promnya itu juga bisa panjang. Kemudian jika kita minta kejelasan lebih detail, dia juga akan berikan di bagian bawah yang tadi kita perintahkan. Seperti itu, Bu Nurjana. Ya, Di Canva juga Ibu. ada ininya, AI-nya ya. Nah, itu juga sudah bagus. Jadi kalau bicara tentang lebih baik, kira-kira nih mana yang bisa menjawab kebutuhan kita? Mana nih yang bisa menjawab pertanyaan kita ya? Itu lebih baik. Tetap kita harus filter ya, harus kita cek lagi kebenarannya. Oke. Bu Eli, Ya, silakan Pak. saya Pak Jedon Ya, dari Bima di SMP 6 Soromandi Satap. Ini kan begini Bu Eli ya, bukan saya mau membandingkan atau mencari yang karena gini di PMM sudah ada istilahnya asisten guru beta. Di situ kita kalau mau mencari sesuatu, meminta bantu sesuatu, saya sama seperti di Gemini AI kayaknya Ibu ya. Nah, terus pertanyaan saya, kelebihan dan keuntungan Gemini daripada di PMM ada kan asisten guru. iya. Di lembaran pertama itu kan Bu Eli ya. Saya coba di situ masuk untuk meminta bantuan terkait misalnya kalau mau bantu membuat modul ajar. Iya.
Jadi asisten guru juga untuk melayani dan memberikan itu apa permintaan kita. Kira-kira yang lebih bagus dan lebih detail apakah Gemini AI atau memang di asisten guru di PMM ini? Mohon penjelasan dari Beli. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Iwan. Ya, lanjut Bu Eli. Oke. Nanti setelah itu ada Pak Muhammad Yunan ya setelah ini. Ya, ya terima kasih pertanyaannya Pak Jaidon. Jadi kalau di PMM itu di asisten guru kan memang terkhusus untuk guru saja ya. Nah, jadi Ya. dia mencarinya khusus yang ada di PMM saja gitu. Tapi kalau di Gemini ini itu secara umum. Misalnya nih, buatkan saya tips diet gitu, misalnya seperti itu. Kemudian apalagi yang di luar dari kegiatan kita sebagai guru gitu. Kemudian kemarin setelah dicoba juga, misalnya kita perintahkan membuat soal lengkap dengan rubriknya itu bisa di-download dalam bentuk Excel-nya. Seperti itu kan rubrik itu biasanya dia dalam bentuk tabel. Nah, besok kita akan belajar tentang itu ya Bapak Ibu, bagaimana Iya. kita membuat prompt yang efektif seperti itu. Nah, kalau ditanya lagi lebih baik mana, itu tetap tergantung dari kebutuhan kita. Ya, kita seleksi lagi, kita teliti lagi, kita apa lagi ya? Pokoknya sudah sesuai nggak dengan tujuan pembelajaran kita. Itu Yang nanti artinya secara umum di game ini bisa membuat sesuatu yang lebih banyak secara umum. Sementara di PM itu kita kan hanya khusus guru gitu ya, Bel iya, ya. iya Pak. Nah, karena di PMM memang guru semua isinya kan ya, Oh gitu. gitu. Oke, saya Ya, makasih. terjawab Pak Jaidon. Nggak apa-apa Siap, nanti makasih. dicoba-coba aja kita banding-bandingkan gitu Siap, kan. siap. Nah, Siap, siap, Bel. Terima kasih. oke, saya kembalikan ke Baik, tempat. selanjutnya. Baik, oke. Terima kasih Bu Eli dan Pak Jaidon ya. Kemudian ada Pak Muhammad Yunan. Silakan Pak untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Eli, ini ada yang mau saya tanyakan terkait aplikasi Gemini ini kan. Mm-mm. Eh, apakah ketika kita mencari yang mau kita butuhkan itu harus menggunakan kalimat yang sangat detail kan begini, semacam di EMM yang disampaikan Bapak sebutnya tadi, nggak perlu secara detail, sebenarnya sudah muncul dia. Apakah di Gemini ini memang harus detail? Yang pertama. Kemudian yang kedua, oh, rekomendasi mana yang harus kita ikuti? Apakah Gemini atau Canva atau aplikasi yang lain? Itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Iwan. Ya, lanjut Bu Eli. Oke, terima kasih Pak Yunan. Ya, kalau di Gemini itu lebih detail dia akan semakin menjawab jawaban yang eh, lebih rinci seperti itu. Karena dia kan secara global ya. Nah, kalau di PMM itu kan memang terkhusus untuk guru dan bisa jadi itu contohnya lebih lebih cocok yang di PMM jika untuk guru. Tapi begitupun sebagai sumber informasi kita juga bisa gunakan Gemini. Misalnya apa-apa yang tidak ada di PMM. Contohnya apa sih? Ya di luar itu. Ya di luar itu misalnya yang dibutuhkan guru apa. Nah, saya misalnya gini, saya suruh Gemini membuat slide presentasi. Ini coba saya ini ya Bapak Ibu ya. Saya coba share screen lagi. Nah, misalnya di sini saya edit ya. Buatkan eh, slide salah seperti ini saya buat ya.
Nah, nah dia akan sudah ini buatkan slide presentasi tentang Gemini. Nah, seperti ini. Ini kan ringkas ya, promnya itu ringkas, jadi dia tidak begitu detail. Ya, tujuan presentasi, audiens, aspek Gemini yang ingin ditentukan seperti itu. Nah, ini prom yang sangat singkat yang barangkali sering kita gunakan. Nah, besok kita akan belajar prom yang efektif sehingga dia bisa menjadi lebih detail lagi. Oke, kalau misalnya kita ganti ini ya, buatkan saya slide tentang apa ya? Kira-kira. Nah, saya suruh nih Gemininya buatkan saya slide presentasi tentang profil pelajar Pancasila seperti itu kan. Kemudian dia di slide pertama akan menunjukkan judul, subjudul, kemudian lengkap dengan gambarnya dan lengkap dengan speaker notes-nya. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Sampai seperti itu. Judulnya apa? Kemudian subjudulnya apa sampai logonya. Kemudian di slide kedua, saran dari Gemini adalah memahami profil pelajar Pancasila isinya, gitu ya. Kemudian gambarnya apa, speakernya apa, gitu. Jadi ini juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat konten, gitu ya. Membuat konten apa, misalnya tentang pelajaran lah profil pelajar Pancasila, kemudian tentang materi apa yang hari ini Bapak Ibu bahas, seperti itu. Karena speakernya ini sudah dilengkapin ya, dan ini kalau bisa kita tambahi kan bisa ditambahi juga. Kalau tidak sesuai ya kita buang saja. Artinya di sini Gemini sudah memberikan ide-idenya. Kita tinggal hanya menambahi apa yang kurang menurut kita. Nah, ini sudah lengkap Bapak Ibu. Ya, buatkan saya slide tentang pembelajaran eh eh. Nah, sudah buatkan saya slide presentasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Slide pertama, pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan unik setiap peserta didik. Gambarnya apa? Sebuah kelas yang beragam dengan siswa yang belajar dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian ada pertanyaannya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mengapa pembelajaran berdiferensiasi penting? Nah, ini juga ada catatan pembicaranya. Bapak Ibu. Ya. Prinsip dasar pembelajaran berdiferensiasi ini di slide keduanya. Ada pohon dengan cabang-cabang yang mempresentasikan berbagai cara untuk berdiferensiasi. Ada konten, ada proses, ada produk. Ya. Kemudian di slide ketiga, apa manfaatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengisi kegiatan, itu bisa tanya dengan Gemini. Selebihnya kita tinggal tambahi saja mana yang menurut kita itu kurang. Nah, saya kembalikan ke Pak Iwan. Baik, terima kasih ya, luar biasa ya. Eh, ini di kolom chat ada dari sebelum ke Bu Nurjana Bancin nih, di atasnya Heeh. siapa tadi? Pak Istam Hadi. Sudah terjawab belum tadi ya? Mana lebih akurat, Gemini kah atau Oh, ChatGPT? sudah Pak Iwan. Sudah ya, oke. Berarti ini Bu Nurjana, Oke, buatkan video tentang iman kepada hari akhir. Wah. oke, kita lanjut ya. Oke. Bolehlah kita coba-coba. Nah, itu bukan video ya, tapi buatkan narasi. Karena kalau buatkan video kan dia hanya sekalimat aja ya. Buatkan narasi gitu ya. Ini pasti punya Bu Nurjana. Terus, ya, narasi. Buatkan narasi tentang iman kepada hari akhir. Nah, ini narasinya.
Ya, sudah lengkap dengan suara latarnya sarana seperti apa gitu. Lembut dan menenangkan. Adegan pembuka, potongan-potongan alam semesta yang indah, megah, lalu beralih ke manusia yang sedang merenung. Ini hancur adegan pembuka. Kalau mau komen kepada Bu Zureida boleh dulu. Oke, sudah. Kemudian dunia ini sementara. Ini bisa kita ucapan kita ya. Apakah kita sudah siap? Mari kita perbanyak amal baik agar kelak kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ini sudah narasinya ya. Gambarnya apa? Potongan alam. Musiknya apa? Musik lembut dan menenangkan. Kalimatnya apa? Ini dia narasinya. Ya, kemudian di opsi kedua, ini opsi pertama ya. Opsi kedua narasi edukatif dengan penjelasan detail. Adegan pembukanya timeline sejarah dunia yang singkat lalu beralih ke gambar manusia dari berbagai zaman. Latar musiknya musik yang membangun semangat gitu. Kemudian ini untuk narasinya dari zaman dulu hingga kini manusia selalu bertanya-tanya tentang kehidupan setelah kematian gitu ya. Nah, narasinya itu bisa kita copy paste ya, bisa kita ambil ya. Dan ini tidak plagiat ya, karena diambil dari Gemini. Tuh. Nah, kemudian ada tips tambahannya. Ini kalau dia sudah selesai ngasih jawaban, ada tips tambahannya. Visualisasinya seperti apa, musiknya, naratornya, kemudian durasinya gitu ya. Nah, contoh kalimat pembuka yang lain. Nah, ini dikasih contoh lagi, mau dipakai nggak nih? Pernahkah Anda bertanya-tanya kemana kita akan pergi setelah kematian? Apa yang akan terjadi pada kita setelah dunia ini hancur? Mari kita renungkan bersama makna kehidupan yang sebenarnya. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, semoga narasi-narasi di atas bisa menjadi inspirasi untuk membuat video yang bermanfaat. Itu kalimatnya, kalimat terakhir dari Gemininya. Oke, saya kembalikan ke Pak Ikhwan. Baik, terima kasih. Dari Pak Yunan ini, rekomendasinya belum dijawab ya, Eli? Rekomendasinya, rekomendasi pakai ChatGPT, Canva, atau Gemini gitu ya. Ya, Bu. Rekomendasi, ya, iya, tergantung kebutuhan saja, Pak. Itu sama seperti kita, Bu Eli, ngedit video enak dari mana? CapCut, Camtasia, atau dari apa namanya Adobe Premiere ya tergantung keahliannya di mana gitu ya. Yang cocok di mana menurut hati kita yang cocok yang selama ini yang sudah memberi jawaban yang pas menurut kita yang mana gitu ya. Kembali lagi ke Bapak Ibu, ini hanyalah pilihan Bapak Ibu ya, bukan satu-satunya. Jadi silakan saja. Tapi sejauh ini Pak Yunan saya gunakan Gemini. Apabila misalnya nih lagi ngeblank ya, lagi ngeblank, kemudian disuruh ngisi kegiatan, Bu Eli, hari ini ngisi kegiatan ya tentang apa? Saya tanya tentang bagaimana tips lolos calon guru penggerak gitu kan. Nah, saya searchingnya itu bolak-balik, saya ambil mana yang cocok, saya ambil mana yang cocok seperti itu. Jadi di slide pertama dia kasih jawaban tuh Gemininya. Slide pertama judulnya apa, contoh narasinya seperti apa gitu. Ya. Jadi kembali lagi ke kita mana yang cocok, dirasa cocok ya. Oke, silakan Pak Iwan lanjut. Baik, kemudian ada dua pertanyaan yang sama ini dari Catherine Sianggur dan juga Bu Nur Hayati ya. Mm-mm. Mohon izin Ibu, bagaimana cara masuk ke Gemininya? Oke, ya sebelum kita ke pertanyaan Bu Catherine ya. Nah, Bapak Ibu Ya, untuk link Catherine. absennya kita tidak share, Pak Iwan atau saya tidak share link ya. Jadi kalau misalnya nanti ada link-link yang lewat, mohon tidak mengklik.
Percakapan Bapak Ibu di kolom chat itu akan terekam secara langsung Bapak Ibu dan akan ada pertinggalnya di kami. Karena ini kegiatannya direkam ya. Jadi kalau Zoom itu baik itu gambarnya atau percakapannya itu semua terekam. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa misalnya Bapak Ibu saya hadir loh Bu Eli, ketik aja di sini. Misalnya siapa? Ilham Dhani dari Langkat hadir gitu aja ya kan. Oke. Nah, masuk dari Gemini Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Kita buka di sini, kemudian kita ketik aja di sini Gemini. Sudah? Nah, nanti kan ada di bagian atas nih Gemini yang dia gambarnya bintang, ya. Kemudian kita klik, nah dia langsung ke Gemini sini. Di mana perintahnya kita buat di bagian sini? Masukkan perintah di sini, gitu. Ya, misalnya perintah yang tadi kita buat, buatkan narasi, ya. Kita buat apakah hasilnya sama? Belum tentu Bapak Ibu. Nah, bedakan bedakan hasilnya dengan yang ini. Nah, di sini narasi singkat dan inspiratif dengan potongan gambar, potongan-potongan alam semesta. Nah, di sini dunia alam semesta yang luas dan indah. Pengisi suara, pernahkah kalian membayangkan hari akhir dari segala sesuatu? Nah, di sini dunia ini sementara. Nah, itu sudah berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap kali kita buka di saat ini atau saat ini hanya beda berapa detik aja tadi kita perintahkan untuk narasi video tentang iman kepada hari akhir, kita perintahkan lagi hasilnya sudah berbeda gitu. Ya. Jadi tidak sama. Oke. Nah, ini sudah lain dari yang tadi, sudah sangat berbeda. Ya, jadi jawabannya nggak itu aja. Saya pikir di sini kelebihan Gemini itu ya. Oke. Nah, untuk masuknya tadi udah tahu ya Ibu ya. Kita tinggal klik aja di bagian searching, ketik Gemini, kemudian pilih yang bergambar bintang. Itu langsung ke Gemininya ya. Kemudian ketikkan perintahnya di sini. Nah, ini ya. Gemini atau Gemini.google juga bisa ya. Nah, di sini masukkan perintah di sini. Baru kita aja. Sangat gampang sekali karena tidak perlu download ya, sudah ada di Google. Oke, saya lanjutkan ke Pak Ikhwan. Yang warna apa? Ya, nanti mama udah tahu mama asih jum-jum aja ya nih nakal. Sudah dijawab tadi ya tentang sejauh mana kegunaan aplikasi AI Mini. Sudah. Kemudian kita ke Pak Istam Hadi, bisa nggak slide yang sudah dibuat itu di-convert ke PPT gitu ya? Atau kita ubah menjadi PowerPoint? Nanti benar-benar rusak. Oke, kalau yang seperti itu biasanya bisa di Canva ya, tapi kalau di Gemini dia hanya teksnya saja. Kemudian template-nya nanti kita bisa di luar dari Gemini, tinggal copy paste aja Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Tidak, belum. Sejauh ini Gemini belum membuat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya pikir nanti ke depannya akan semakin canggih lagi. Ya. Oke. Oke, lanjut Pak Iwan. Baik, selanjutnya ini ada dari Pak Faisal ya. Bagaimana cara mengatasi bila terjadi kegagalan dalam mengunduh video pembelajaran di Gemini? Tidak ada videonya, Ah, hanya narasinya saja. hmm. Oke, ini Pak dari Isfidar. Isfidar nih Ibu ya. Oke, Bu Isfidar Marwao ya.
Apakah dari Gemini tadi ada video-video yang mendukung pembelajaran atau kita harus buat sendiri? Seperti contoh tadi Bu Eli membuat narasi tentang keimanan. Tadi video tidak ya Bu? Iya, Dia ke narasi ya. sejauh ini belum. Oke. Oke, di kolom chat sudah semua terjawab. Silakan Bapak dan Ibu sebelum kita akhiri ya Zoom kita. Mungkin ada hal lain lagi yang ingin diperjelas, silakan Bapak dan Ibu. Kalau di jadwal sampai jam 9 ya Bu Eli ya. Iya. Oke, masih ada waktu Bapak dan Ibu. Boleh silakan. Silakan Bapak dan Ibu boleh langsung buka mic-nya atau mau dari kolom chat juga bisa. Nanti kita bacakan pertanyaan atau jika ingin mau raise hand dulu juga boleh. Ibu Robia Hasna, ada yang mau ditanyakan Ibu? Iya Pak, ada sedikit pertanyaan. Silakan Bu. Untuk membuka game ini Bu, apakah dia kita menggunakan apa namanya email pembelajaran kita, ID pembelajaran itu ya Bu? Iya. Bisa pakai akun biasa, bisa Ibu. Pakai akun belajar juga bisa. Oh, Iya. Nah, itu ada testimoni dari Bu Nuryati. Alhamdulillah saya sudah bisa masuk ke Gemini. Sangat bermanfaat. Sudah ya. Oke. Iya. Ini Pak Zainal Abidin ya. Ini maksudnya rekamannya gitu ya Pak. Rekaman kegiatan malam ini gitu ya. Bisa nggak dibagi ke grup? Oke. Ya, nanti ada link YouTube-nya ya Bapak ya. Eh, Cari saja nanti di YouTube-nya Pai Sumatera Utara. Oke, kembali dari Bu Nurjana Bacin. Berarti kita tidak bisa minta video di game ini ya Bu? Tidak Oh, bisa. cuman hanya narasi gitu. Iya, cuman hanya narasi. Tapi itu sudah sangat membantu ketika kita ngeblank ya, nggak punya ide. Iya, Bu Asriani. Ya, Pak Muhammad Sahlani ya, memang lebih enak langsung dipraktikkan cara pembuatannya. Ya, jadi dalam hal penggunaan aplikasi memang Bu Eli lebih lebih cepat kita langsung praktik gitu ya Bu. Iya, bisa Pak Istam Hadi. Masuk pakai akun belajar bisa. Oke, Nah, Pak Muhammad Arsyad ada yang mau ditanyakan Pak? dari Bu Asriani nih Pak Iwan. Apakah Gemini bisa untuk membuat PTT? Ya, hanya narasinya saja seperti tadi. Seperti ini ya, saya coba share screen lagi. Nah, ini misalnya buatkan slide tentang gitu ya. Oke, ntar buatkan slide tentang iman kepada hari akhir. Oke. Nah, inilah nanti tinggal kita apain jawabannya. Nah, ini dia sudah kasih peringatan ini. Namun perlu diingat bahwa penyampaian materi agama, khususnya tentang hari akhir, sangat sensitif dan memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai interpretasi. Saran saya, ini kata Google nih ya, konsultasikan, sesuaikan, gunakan bahasa yang mudah dipahami, sertakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, gunakan gambar-gambar yang relevan dan tidak menakutkan katanya. Nah, di slide pertama apa judul ya, judul itu biasa ya kalau kita buat PPT, slide pertama itu pasti judul. Kemudian gambarnya apa? Gambar bumi yang sedang kiamat. Hindari gambar yang terlalu mengerikan katanya. Kemudian isinya apa? Isinya pengertian iman kepada hari akhir, pentingnya iman kepada hari akhir.
Oke, kemudian di sini masuk tanda-tandanya. Isinya apa? Tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Gitu ya. Nah, kalau mau detailnya lagi nanti ini bisa ditanyakan lagi. Misalnya nih kita mau mencari pengertian iman kepada hari akhir, tinggal tanya lagi aja ke Gemini. Jadi lebih lebih detail dia ya. Oke, lanjut Pak Iwan. Oh, berarti kita mengedit ke PPT begitu ya, Bu? Iya, PPT-nya kan tidak harus dari PowerPoint, dari Canva juga kita sudah punya template yang mendukung ya. Ya, dari Ibu Fauzia sudah terjawab tadi. Apakah sama penggunaannya seperti aplikasi Canva? Iya, ya hampir sama lah. Nanti silahkan disesuaikan aja isinya. Mana yang lebih detail dan mana yang lebih cocok dengan kita. Memang di Canva juga sudah ada Ini AI, ya. Mm-mm. boleh apa boleh Ya, ya? Mohon ya silakan Pak Jaidon. guru agama boleh. Ya Pak, Guru agama nih. putus-putus. Apa Pak Iwan? Suaranya putus, Pak. Halo. Ah, Ya, silakan Pak Jaidon. Putus nyambung ya, maaf ya, maaf ini. Maaf. Halo. Ya, atau boleh diketik Pak di kolom chat boleh. Suaranya terputus-putus. Jadi, Oh gitu ya. boleh Pak. Mungkin sinyalnya Oke kurang oke, bagus. siap siap. Iya. Oh iya, oke oke. Ya. Oh, nó là gì đó nghe. Bapak dan Ibu lainnya boleh sambil menunggu Pak Jaidon nih mungkin sedang mengetik pertanyaan di kolom chat. Pak Arsyad, ada yang mau ditanyakan Pak? Sinyalnya bang. Oke, gimana Pak Jaidon? Belum ada ya pertanyaan di kolom chat nih sepertinya. Iwan, saya tanya aja langsung ya, Anda lama tulis ini. Boleh, boleh Pak, boleh. Ya begini, Pak Iwan, Ibu Eli, begini, saya guru PAI di SMP. Saya coba masuk di PMM di guru beta, di asisten guru. Kalau saya minta bantuan kan ada istilahnya dalil-dalil atau hadis-hadis. Saya tidak muncul itu di PMM-nya. Kira game ini mungkin nggak kalau misalnya permintaannya tolong ditulis dalil-dalilnya gitu, hadis-hadisnya yang berkaitan dengan materi-materi itu gimana itu nih? Apa bisa muncul gimana nih? Oke, berarti ini terkait dengan apa ya? Melampirkan ayat gitu ya. Bagaimana kalau penggunaan dari Gemini? Apakah bisa? Ya, atau ini dalilnya misalnya ayat dalil ini
tulis ayatnya gitu. Muncul nggak di game ini gitu? Oke, bagus sekali. Silakan Bu Eli, mungkin langsung ditanggapin pertanyaan dari Pak Oke. Jaidon. Kita coba ya, Bapak. Misalnya Quran surah berapa? Buat aja Al Imran 190 ya. Kita coba ya, karena Gemini kan buatan Muslim. Nah, muncul tuh. Oh, Tapi Muncul. Muncul. kok tadi muncul ya, tapi kok hilang lagi. padahal Pak Jaidon tadi sudah hampir berpindah ke lain hati nih Bu Eli. Coba ya. Soalnya kalau kita bikin soal, kalau kita bikin soal pasti ada dalilnya, hadisnya yang bisa Iya. apa bunyi ayat ini gitu Bel ya. Nanti kan kalau mau bikin soal itu kan. Atau sinyal saya ya? Kok nggak mau dia? Nah, tidak muncul, padahal tadi muncul ya sebentar. Nah, muncul. Iya, tapi kan harus difilter juga ini, benar atau tidak. Benar nggak ini Ya, Pak Iwan? Enggak terlalu besar hurufnya Mbak Eli, enggak bisa di. Iya, kecil. Kebenaran ejaannya gimana itu? Apa benar apa gimana itu? Atau yang kita tahu aja. Benar nggak nih Apa? Pak Iwan? Oh, nggak benar sih. Pastinya kan dia apa? Eh, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba at'afa mudha'afa itu. Nah, Ini kan? apa walaqad katabna ala apa itu? Quran nahu ya tak jelas alaikum. Iya. Jadi tetap harus difilter ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi masih cerdas kita kok ya. Ini hanya alat bantu, mempermudah. Iya, Hmm, mempermudah. iya. Iya, Nah, iya. Tadi sempat benar tuh muncul tadi Bu. iya, heeh. Tapi kholqis Terus samawati ya, ini muncul. kayaknya karena dia berbau-bau apa namanya? Nah, ini kan sama bunyi yang tadi. Padahal tadi 130 bunyinya ini 190 juga sama. Iya. Nah, 90. iya. Ya, mesti kan inna fi khalqis samawati. Gemininya belum dimualaf ini. Ya, enggak sebenarnya tadi udah, cuman dia terlanjur. Aduh, kenapa harus jujur kali gitu. Iya, justru di sini lihat nih di catatan bawahnya. Ah, Ya. ya, ya, ya. Belum mualaf dia ya Bapak Ibu ya. Jadi cari yang secara umum aja, yang tidak dia apa eh, bisa disimpulkan ya. Kita sahadatkan. Cari yang secara umum saja. Kalau tidak bisa yang itu kan detail berarti ya udah sampai ke dalam ajaran gitu ya. Coba kalau narasi tadi tentang hari akhir keluar deh tetap tetap bisa diterima ya. Tapi kalau sudah ayat kita harus tetap. Iya. Makasih Billy. Iya Pak. Baik, gimana Bu Eli? Kita padakan atau gimana? Karena Oke, semua sudah lihat terjawab. Kolom chat juga sudah, yang ya. langsung tadi juga sudah. Besok kita hadir lagi ya Bapak Ibu di Zoom kita ini untuk
bagaimana membuat prom yang efektif. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, untuk mendapatkan 32 JP, Bapak Ibu pertama harus ikuti kegiatannya selama 3 hari, kemudian mengerjakan uji kompetensi. Ini yang paling penting. Tapi ada juga yang paling penting bagi Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu sudah menggunakan Gemini dengan prom yang efektif. Untuk prom efektif, besok kita akan latihan latihan bersama ya. Kemudian nanti buktinya Bapak Ibu boleh share di sini. Bagaimana Bapak Ibu membuat prom yang efektif sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Mungkin itu untuk saya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada yang kurang atau salah kata. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Kalau bisa tepat waktu ya Bapak Ibu, agar kegiatan kita lebih efektif dan lebih ramah ya. Ini kan sudah 2107 jadinya karena kita tadi terlambat. Bulan-bulan. Saya tutup dengan nilai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Eli atas paparan malam hari ini. Yang luar biasa mengantar kita untuk mengenalkan kepada AI ya dari Gemini. Dan kembali Bapak dan Ibu jangan lupa besok kita jumpa lagi di jam yang sama ya Bu Eli ya, 19.30 ya. Oke, di jam yang sama Bapak dan Ibu 19.30, namun kondisi yang beda ya. Artinya apa? Lebih hadir tepat waktu supaya Link bisa daftar hadiahnya kita Pak Iwan ada. Gimana Pak? Link daftar hadiahnya ada ya? Oh, untuk daftar tadi Pak langsung di kolom chat itu Pak dibuat Pak. Oh gitu ya. Kita tidak share untuk linknya. Baik, jadi Bapak dan Ibu, untuk malam ini kita padakan pertemuan kita dari ruang Zoom ini, dan insya Allah besok malam kita ketemu kembali. Mohon hadir lebih tepat waktu supaya lebih memaksimalkan kita dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin ada salah kata dan lain sebagainya. Dan kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi dokumentasi ya Bu Edi ya. Sebelum kita tutup Bapak dan Ibu, boleh di